Di berbagai kesempatan di kolom komentar banyak yang menanyakan mengenai perihal charger pihak ketiga, ya. Apa yang dimaksud pihak ketiga? Bagaimana charger palsu atau gimana kok bisa tumbuh charger palsu itu? Ini sedikit aku jelasin ya. Oke, kembali lagi bersama Jonathan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persoalan-persoalan yang banyak ditanyakan ya. Yang dimaksud charger pihak ketiga. Ini Ukraine ya. Ukraine tuh masuk charger pihak ketiga. Baseus, Kip, dan ini ada HK. Dan ada beberapa lagi ya, misalkan contoh Anker atau yang lain-lainnya lah ya. Jadi yang dimaksud charger pihak ketiga itu charger yang mempunyai brand sendiri. Dan biasanya charger pihak ketiga kayak ProLink segala macam itu dia tidak ada menjual handphone ya, atau artinya pasangannya untuk ke handphone ya. Dia lebih cenderung untuk contoh kayak Amino juga ya. Sorry ya, kayak tes 1 2 3. Udah lancar ya. Jadi kayak pihak ketiga itu Amino juga masuk ya, Amino juga masuk, itu pihak ketiga ya. Cuman ya, jadi dia biasanya tidak mempunyai handphone yang untuk dipasangkan ya. Kenapa? Gini, jadi aku dikit analisa ya. Kalau misalkan ini Ukraine ya, Ukraine itu dipalsukan, misalkan ya, dipalsukan, Ukraine itu dipalsukan. Nah, sekarang kalau ini sampai dipalsukan, itu jualnya akan susah. Ukraine dipalsukan, itu jualnya susah. Kenapa charger palsu itu bisa laku? Ya, karena ada pasangannya. Contoh kayak misalkan Ukraine ini, ya, dipalsukan. Mau dipasangkan kemana? Sedangkan ini, kita mempunyai Ukraine. Kita mau menjual handphone kita, misalkan ini ya. Kita mau menjual handphone kita ini, Poco seperti ini ya, kita mau jual. Terus habis itu karena charger bawaannya hilang, dikasihlah charger ini. Itu pihak pembeli biasanya nggak mau. Karena dia beranggapan charger originalnya nggak ada. Ya, atau mau harganya jatuh. Karena charger originalnya yang dipersoalkan, tidak ada. Charger bawaannya, bukan originalnya, bawaannya. Akhirnya, ini kita singkirin ya. Ini pihak ketiga ya. Ini yang dimaksud pihak ketiga itu charger yang punya brand sendiri dan biasanya tidak mempunyai pasangan handphone ya. Ingat ya itu ya, biasanya seperti itu. Nah, akhirnya muncullah ini charger pihak ketiga. Nah, seperti ini. Ya, pihak ketiga itu ya kayak punyanya iPhone lah, iPhone itu. Nah, iPhone ini. Ini pihak ketiga. Kok pihak ketiga? Ini charger palsu. Muncullah charger palsu maksud saya ya. Nah, ini. Charger yang seperti ini. Di mana charger aslinya ya, seperti yang sudah saya bongkar di video saya sebelumnya, itu nggak seperti ini dalamnya. Walaupun ini dia memakai gambar Apple Croa ya, itu. Kenapa ini bisa laku? Nah, bisa dicek ya. Sekali lagi bisa dicek di kolom peringkat yang ada di Allshop ya. Itu di peringkat di Allshop. Itu charger seperti ini itu malah ranking pertama penjualan. Nah, ya kan? Sampai 10.000 lebih, 10.000 penjualan. Coba bayangin aja. Yang palsu seperti ini harga 20.000 malah laku laris. Gitu loh, ya. Yang seperti ini. Ini malah laris. Kenapa? Karena penjual, pembeli maunya malah justru yang ini. Misalkan handphone ini ya, iPhone ini ya, iPhone. Ketika jual dikasih charger ini, walaupun tidak original dan bisa dibilang palsu,
pembeli akan senang, lebih senang dia menerima ini, ya, karena sama gambarnya Apple. Nah, itulah yang terjadi. Fenomena yang terjadi seperti itu. Makanya charger palsu itu berkembang pesat. Contoh ini, ya. Ini punyanya Xiaomi, ya. Ini bukan yang ini ya, tapi ini contoh aja. Yang sudah aku bongkar punyanya Xiaomi itu, coba. Itu lebih kenceng lakunya daripada charger-charger pihak ketiga seperti ini. Lebih kencang. Karena kenapa? Yaitu dia lebih suka mencocokkan antara handphonenya, ya, handphonenya yang produk keluarannya Xiaomi dengan charger yang bermerek Xiaomi juga, walaupun palsu. Nah, itulah yang terjadi. Contoh nih Realme, ya, Realme palsu mengeluarkan, ya kan, Realme palsu mengeluarkan seperti ini, ya. Ini lebih banyak dicari daripada charger misalkan seperti ini. Ini pihak ketiga juga, atau pihak ketiga mereka tidak mau. Ini khusus buat handphone ya, khusus pemakai handphone, user handphone. Nah, untuk itu makanya sering aku bongkar semua yang charger abal-abal supaya tahu dalamnya bentuknya ini seperti ini. Dibanding dengan charger bawaannya yang sudah aku bongkar juga, sudah ada beberapa contoh yang aku bongkar. Charger bawaan kayak charger bawaannya Xiaomi atau Apple, selain charger pihak ketiga juga sudah aku bongkarin, ya, dalamnya seperti apa. Itu contoh-contohnya, ya kan. Sementara charger Superfook seperti ini itu laris, mereka laku kenceng. Karena kenapa? Yaitu karena dia mempunyai handphone, kadang charger aslinya diambil ketika dia jual ke counter, ya kan, dikasih charger abal-abal, charger palsu, ya. Charger abal-abal itu beda lagi ya. Charger abal-abal itu tidak bermerek, ya, dan itu lebih berbahaya lagi. Sama-sama berbahayanya. Kalau ini charger palsu, kenapa dibilang palsu? Karena dia meniru brand yang ada. Memakai brand yang ada. Kalau charger abal-abal itu tidak meniru, cuman dia produknya produk abal-abal. Asal pembuatannya asal, seperti yang sudah saya buat. Ada charger yang 660 watt, charger 120 watt, seperti itu. Paham ya? Jadi yang dimaksud third party atau pihak ketiga chargernya itu contoh-contohnya seperti ini, yang sudah punya brand sendiri. Anker, misalkan ini Anker. Ini Anker. Ini punya brand sendiri. Kalau ini dipalsukan untuk disematkan ke handphone, ini nggak bakal laku. Karena kecuali ada handphone Anker, ya, handphone Anker, nah butuh chargernya, nah itu baru bisa. Tapi kalau ini dipalsukan, dijual sendiri untuk pengecasan ke handphone, itu nggak akan laku. Gitu loh. Orang kita itu lebih suka, ya toh, walaupun palsu, ya toh, walaupun palsu, tapi yang penting ada mereknya sama. Itu lebih suka seperti itu. Makanya bisa combine, bisa dijadikan satu sama handphonenya, misalkan ini, ya, bisa dijadikan satu dan dijual di counter-counter sebagai hadiah pun dia suka. Misalkan gift, ya kan, beli handphone, memang itu nggak ada charger bawaannya, memang handphone aja, terlebih punyanya iPhone, ya, itu penjualannya tidak ada chargernya. Dikasih seperti ini, wow, senang banget. Toko itu, kantor itu jadi langganan.
padahal charger palsu. Nah itu loh ya, jadi clear ya mengenai charger palsu sama charger pihak ketiga, sudah clear ya. Jadi kita teman-teman bisa mengambil keputusan lah kalau dalam pembelian charger. Lebih baik menggunakan charger pihak ketiga daripada charger palsu seperti ini. Itu akan merusak daripada perangkat kita. Terlebih misalkan baterainya, terus layarnya, ya, LCD-nya, itu akan merusak sekali. Oke, saya kira pemahaman charger pihak ketiga sudah paham ya. Dia memang berdiri sendiri, tidak ada handphonenya, dan memang tidak ada yang memalsukan charger pihak ketiga, karena nggak akan laku ya. Kenapa ini bisa laku? Yaitu tadi seperti yang sudah saya ceritakan, banyak orang lebih suka walaupun dipalsu ya toh. Nah, cinta palsu itu juga suka ya kan. Oke, saya kira cukup sekian dulu mengenai pemahaman charger pihak ketiga. Video saya kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita diskusi di kolom komentar seperti biasa. Oke, thank you ya.